Karena takutnya nanti si SS ini bakal ngilangin barang bukti. Selain itu, takutnya si SS ini malah jadi menyalahkan resellernya itu, guys. Makanya itu si Dokdi tuh nggak mau ngomong. Kenapa ditanya bahwa barang atau produk tersebut dapatnya dari mana? Takutnya kena terkontaminasi dengan bahan-bahan yang lain di dalam kandungan itu krem. Nah, makanya yang berhak untuk mengecek atau mereview itu biarkanlah BPOM gitu. Jadi kalau kayak kita influencer membantu BPOM untuk menyebarluaskan bahwa produk yang sudah direview oleh BPOM itu tidak bagus gitu. Setuju nggak? Setuju kalau kayak gitu nggak akan ada mudorot gitu kan. Misalkan kita ingin membantu nih, saya dokter, saya ingin membantu masyarakat. Cara saya adalah begini, kalau cara saya, loh kok ternyata ini ada kandungan yang tidak baik ya. Nah, ini yang perlu saya tanyakan adalah, saya lapor sama pihak BPOM. BPOM, ini bagaimana? Ini ada kandungan yang nggak bagus loh dari produk ini. BPOM ini kekurangan SDM ya, sampai nggak tahu bahwa produk ini berbahaya dan membahayakan masyarakat. Nah, nanti BPOM itu akan segera mengecek. Nggak mungkin kan BPOM nggak ngecek gitu ya. Jadi kalau dibilang pro sama siapa, aku tidak pro sama siapa-siapa. Saya pro kepada peraturan yang berlaku di Indonesia supaya tidak terjadi perpecahan, supaya tidak berantem ini dan itu. Jadi semuanya itu perlu komunikasi yang baik, guys. Bukan terus tiba-tiba dari sini berantem, ini memecah masalah, bla 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 bla. Akhirnya yang sini nggak terima, kurang ajar lu ya, lu begini berantem lagi gini. Aduh, jadi nggak akan selesai masalahnya. Ya itu kalau versi saya. Ini kan negara hukum, semuanya itu tetap harus ada adab, ada etikanya. Ketika kamu ibaratnya dipukul sama orang, kamu lapor kemana? Masa kamu mau lapor ke kakakmu? Kamu laporlah ke polisi. Ibaratnya keluargamu polisi aja nggak, ibaratnya misalkan nih polisi sesama polisi ya, aku dari keluarga polisi, tiba-tiba gue berantem gara-gara kakaknya gue polisi, gue lapor sama kakak gue. Salah. Tetap aja seperti kakakku akan menyarankan lapor kamu kepada pihak yang berwajib atau kepada lokasi yang terdekat, TKP, tempat kejadian perkara yang terdekat. Nah, karena itu aturannya begitu. Paham kalian sampai sini? SDA ya salah, namanya manusia ya kan. Apalagi kalau aku ngomong gini-gini ya kan, tapi kan udah diluruskan SDM, sumber daya manusia. Nah, kalau SDA sumber daya alam. Nah, paham dari sini. Giliran aku salah ngomong SDA diketahuin SDA. Yang penting kan lu udah ngerti gitu, apa, bagaimana, seperti apa. Ini pret kayaknya yang buzzer udah pada cair kayaknya ya. Hah? Gue heran sih sama pejabat-pejabat di Indonesia. Kalau misalnya kerjanya nggak beres atau kerja institusi yang dipimpinnya itu tidak beres, itu tidak pernah introspeksi diri, tapi malah menyudutkan atau menyalahkan orang lain atas keburukan kinerjanya. Di statementnya juga bilang kalau misalnya pengusaha-pengusaha ini kehilangan kepercayaan dari masyarakat, bisa berdampak kepada ekonomi, dampak besarnya ke ekonomi kita. Lah Pak, kagak mikir lu, itu para pengusaha-pengusaha skincare itu banyak yang nipu masyarakat. Lu nggak pikir korban-korbannya masyarakat? Jadi buat memperbaiki perekonomian negara harus nipu masyarakat kayak gitu maksud Bapak? Iya, dibolehin, disahkan gitu ya Pak ya. Bukannya introspeksi diri gitu loh Pak. Makanya itu semua produk makanan, kosmetik, obat-obatan semuanya dicek secara berkala. Bagusin sistemnya Pak. Statementmu itu terlalu kelihatan Pak ada uangnya. Ya ampun, kok bisa Bapak ini jadi kepala BPOM gitu? Coba BPOM ini kayak badan-badan pengawasan yang di luar negeri nih, kayak di Taiwan nih, baru isu, belum ada penelitiannya, belum ada orang yang melakukan review, baru isu, udah ditarik langsung dari peredaran, udah ditarik langsung disegel tokonya, kayak gitu Pak. Susah emang dikasih tahu kalau orang udah diceplokin sama duit. Sumpah aku tuh gedek
banget waktu ngeliat live-nya si Doktif sama si SS kemarin. Kan si SS-nya tuh nyecer terus si Doktif buat tahu di mana dia beli si krim itu kan. Dan si Doktif itu tuh nggak mau jawab. Dia marah-marah sampai segitunya. Terus dia di live malah ngata-ngatain Doktif kayak yang dia nggak berani jawab guys. Dia takut guys. Dia nggak berani jawab, nggak bisa jawab guys. Padahal orang-orang yang nonton live-nya tuh juga tahu kenapa si Doktif tuh nggak ngomong. Nih ya, buat yang nggak tahu nih dan masih bertanya-tanya atau belain si SS, nih aku kasih tahu kenapa si Doktif tuh nggak mau ngomong di mana dia belinya krim itu gitu. Si Doktif itu nggak mau ngomong kalau dia beli di A, B, C karena takutnya nanti si SS ini bakal ngilangin barang bukti. Selain itu, takutnya si SS ini malah jadi menyalahkan resellernya itu guys. Makanya itu si Doktif tuh nggak mau ngomong dia belinya di mana, dia pokoknya ngerasain dia beli di mana. Terus juga dia ngata-ngatain Doktif kayak kamu pembohong ya, kamu zolim, aku selama ini udah diem aja. What? Orang-orang juga tahu kamu yang pembohong. Sekarang di logika deh guys, kalau misalnya si produknya SS ini tuh bagus banget, kenapa harganya itu langsung anjlok begitu, beritanya booming dan di-spill sama Nikita Mirzani. Dari yang jutaan bisa sampai tinggal 100.000, 300.000-an. Dan yang dibilang Nikita Mirzani itu juga bener guys. Logikanya loh, logikanya ya. Mana ada sih orang jualan yang mau rugi? Gak mungkin. Berarti kan dari omongannya Kak Nikita itu bener kalau produknya SS itu ya emang modalnya cuma berapa belas ribu doang mungkin, atau nggak ada sampai 10.000. Coba di logika, dari jutaan sampai 100.000 udah dapet bundling, dapet masker lah, dapet sunscreen lah, dapet apa, tisu basah lah, dapet apalah. Coba bayangin. Tim mana kalian? Tim yang mana kalian? Aku semalam ya, lagi aku bawa motorku, hujan lah turun, berhentilah aku neduh. Niatnya aku udah selesai hujan mau berangkat, aku malah tetap nonton live-nya saking serunya. Aku nggak ada di tim manapun ini, aku nggak ada di tim Doktif, aku tidak ada di tim Sela Saukia. Yang aku mau pertanyakan gini loh, Sela Saukia bersama tim nih ya, bersama lubang-lubang Puki itu, ngapain kau nyamperin Doktif lagi di tempat makan, bikin kau kericuhan? Ada kali tingkahnya. Kalau kau memang merasa dirugikan, kalau kau merasa punya buktinya, kalau misalkan merasa itu produk bukan punya lu, ya ngapain kau harus teriak-teriak? Ngapain kau bikin kegaduhan? Puki, kau tinggal kumpulkan datanya, kumpulkan bukti ya, kau datang ke kantor polisi. Nih ya. Kamu udah teriak A, B, C, D, E bersama itu timmu. Udah teriak-teriak lah ini dan itu, ya kan? Iya. Kau sampai tahan-tahan Doktif untuk gak masuk mobil. Iya. Sampai lama kali tuh Doktif live di mobil, kamu pun sama live di mobil di situ lama, iya kan? Sampai itu restoran tutup, sampai diusir-usirnya kalian semuanya, ya kan? Iya. Nemu titik terangnya, sampai kalian sampai di Polsek Pulau Gadung ketemu titik temunya, tidak kan? Tidak. Ngapain kau buang-buang waktu? Aku di sini menyayangkan ya kepada Sela Saukia bersama tim. Kalian ngapain teriak-teriak? Ngapain kalian tahan-tahan? Ngapain kalian mempermalukan diri sendiri? Tahu kalian mau mempertahankan brand kalian, tapi salah caranya. Jadi jatuhnya kayak kampungan loh. Negara ini negara hukum. Ketika kalian merasa dirugikan, kalian bawa buktinya, bawa orangnya, tinggal masukkan ke penjara. Apa susahnya? Ini malah teriak-teriak 20M apa cowok. Ujungnya apa? Kalian semuanya berangkat bersama Doktif kan ke Polsek Pulau Gadung. Kau bikin SG katanya tidak menemukan titik terang, ya memang iya. Ujung-ujungnya apa? Sama-sama melapor. Ya iya. Memang harusnya itu kau melapor saja. Ngapain kau samperin? Ngapain kau samperin Doktif lagi makan sampai tutup tuh si restorannya? Aneh kali kau. Malah yang aku tangkap ya, di sini malah ada pembulian di sini. Jadi malah kayak ngata-ngatain orang tua tuh tim-tim kalian. Ah, gimana ini? Ayo semangat, live lagi, seru kali kalian. Terus ada pula ya kan, siapa itu yang
laki-laki yang berewokan terus pakai kacamata itu loh. Entah apa tujuannya dia ini loh. Mau menyelesaikan masalah katanya, mau niatnya menanyakan beli di mana atau dapat dari mana produknya itu si Doktip ini. Malah ngurusin mukanya si Doktip yang apa itu yang bopeng lah katanya segala macam. Kau jadinya kau pembulian loh. Kau ngata-ngatain si Doktip ini, ngata-ngatain juga apa namanya si ibu yang sama si Doktip itu tua banget segala macam. Arah kau kemana ini loh? Siapalah gua kagak tahu itu namanya siapa loh. Aneh kali kau itu, tujuan kau apa? Malah jadi ada pembulian juga. Ada juga kalau misalkan Doktip bilang katanya ditahan, ya memang iya, kau menahan semuanya loh. Doktip mau masuk ke mobil kau ditahan, ada juga tuh berapa 3 orang cowok-cowok ini menahan Doktip untuk ini sampai aneh kali sumpah kau ini. Maksud aku tuh ya, tapi aku di sini tidak ada pihak manapun. Aku tidak menyalahkan siapapun dan aku tidak memenangkan siapapun. Cuman di sini aku kayak nggak, aku sebagai orang bodoh ya kan, apa namanya, maksudnya kayak ya udah, aku hanya ingin berbicara saya karena melihat kegaduhan ini gitu kan. Yang aku sayangkan sih hanya itu aja. Terus apa lagi loh ini ya, apa sih, oh iya suaminya Selasa Ukia, kau ngapain marah-marah? Iya, kau kalau misalkan sampai menang di situ gak akan ada yang mengacungi jempol kau sebagai laki-laki. Yang kau lawan siapa? 2 perempuan dalam mobil dan kau gerombolan laki-laki banyak. Menang jadi arang, kalah jadi abu kau ini. Ada kali. Gua nggak takut. Ada takutnya kau melawan 2 perempuan. Aduh. Tapi sorry bang, aku berargumentasi saja bang. Nggak seperti apa, takut aku sama kalian semua, berduit semua kalian ini. Ya, coba aku sekarang nih ya, bolak-balik TikTok apa, aku cuma mantengin kalian pada live. Kenapa kalian pada nggak ada, belum pada live? Ayolah live lagi, seru kali cok.